Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial dengan subbab reduksi orde. Prinsip metode reduksi orde 2 yaitu reduksi atau mengurangi. Nah, bentuk umumnya yaitu Y double aksen sama dengan Fx, Y aksen dengan Fx, Y aksen adalah fungsi kontinu. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, misalkan Y aksen sama dengan Z sama dengan Zx atau Z merupakan fungsi dari Z, maka diperoleh Y aksen sama dengan Z. Langkah yang kedua yaitu persamaan diferensial orde 2 direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1, yaitu Z aksen sama dengan F, X, Y dan cari penyelesaiannya untuk Z. Langkah ketiganya yaitu substitusikan Y aksen sama dengan Z dan cari penyelesaiannya untuk Y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang yaitu K1 dan K2. Terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, yaitu syarat awalnya Y x0 sama dengan A dan Y aksen x0 sama dengan B. Syarat batasnya yaitu Y x1 sama dengan A dan Y aksen x2 sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial X Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0 di mana Y1 sama dengan 1 dan Y3 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, langkah pertamanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ambil Y aksen sama dengan Zx diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Nah, langkah keduanya, substitusikan langkah pertama ini ke dalam soal sehingga X Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0. Nah, pada langkah ke-1 tadi bahwa Y double aksen ini sama dengan Z aksen, sehingga Y double aksen ini diubah dengan Z aksen ditambah dengan Y aksen ini kita ubah dengan Z, maka menghasilkan X Z aksen plus Z sama dengan 0. Nah, Z aksen ini nilainya sama dengan dz per dx sehingga x dz per dx plus z sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kalikan kedua ruas dengan dx per xz sehingga x dz per dx dikali dengan dx per xz menghasilkan dz per z ditambah z dikali dx per xz menghasilkan dx per x sama dengan 0, sehingga kedua ruas ini kita integralkan, maka integral dari dz per z sama dengan integral dari min dx per x. Nah, integral dari dz per x sama dengan ln z dan integral dari min dx per x yaitu min ln x plus k1. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari nilai Z ini sehingga konstanta ini kita buat bentuknya menjadi ln sehingga ln Z sama dengan min ln X plus ln K1 sehingga menurut sifat dari logaritma maka hasil dari ln Z sama dengan min ln X plus ln K1 menghasilkan Z sama dengan K1 per X. Nah, langkah yang ketiga yaitu substitusikan Z sama dengan Y aksen sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. Nah, tadi pada langkah kedua sudah kita dapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan K1 per X. Sehingga Z ini kita ubah dengan Y aksen. Nah, Y aksen ini sama saja dengan DY per DX sehingga Z ini kita ubah dengan DY per DX sama dengan K1 per X. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita kali dengan dx menghasilkan dy sama dengan k1 per x dx. Selanjutnya kedua ruas ini kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral k1 per x dx. Nah, integral dari dy yaitu y dan integral dari k1 per x dx yaitu k1 ln x plus k2. Sehingga solusi umum dari
persamaan tersebut, yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Nah, langkah selanjutnya, tadi pada soal sudah diketahui batasannya, sehingga langkah yang selanjutnya ini kita cari solusi khususnya. Sehingga Y1 sama dengan X, maka di sini sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, sehingga nilai tersebut kita substitusikan ke dalam Y sama dengan K1 ln X plus K2. Sehingga Y tadi sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan K1 dikali ln 1 yaitu 0 ditambah K2, sehingga 1 K1 dikali 0 yaitu 0 plus K2, sehingga K2 sama dengan 1. Selanjutnya tadi sudah diketahui bahwa nilai Y3 sama dengan 0, maka di sini X-nya sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0, sehingga nilai tersebut kita substitusikan ke dalam Y sama dengan K1 ln X plus K2, sehingga Y tadi nilainya 0, sehingga 0 sama dengan K1 dikali ln 3 plus nilai K2 nya yaitu 1, maka di sini ditambah 1, sehingga 1 di sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi min 1 sama dengan K1 ln 3, sehingga K1 sama dengan min 1 per ln 3. Nah, tadi sudah kita dapatkan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Nah, untuk mendapatkan solusi khususnya, nilai dari K1 dan K2 nya ini kita substitusikan ke solusi umumnya, maka menjadi Y sama dengan min 1 per ln 3 ln X plus 1. Nah, ini Y sama dengan min 1 per ln 3 ln X plus 1 merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.